Yang tafsir ayat itu ada. Silakan buka Quran Anda. Saya tidak perlu memerintah diri. Gimana? Kamu tidak perlu memerintah aku. Loh, kita mau bahas apa kalau begini caranya? Saya akan tunjukkan apa pengertiannya dari Quran Anda sehingga Anda sadar. Dan Anda nanti masuk nomor 11, orang yang menuhankan Muhammad mengaku. Begini, kamu memiliki Islam menghantar Muhammad ini yang saya bantah. Iya, makanya buka dulu Quran Anda, Pak Hasim. Buka dulu Qurannya biar terbukti. Saya tidak mau buka. Kalau tidak mau buka, berarti ngapain kita diskusi? Ya nggak usah. Ya sudah, saya turunkan kalau begitu. Anda saja tidak mau kok buka Quran gimana? Gimana mau diskusi? Gimana? Sudah saya bilang 10, sudah 10. 10 itu bukan sedikit loh. Apakah kau kira angka 10 orang muslim itu dia sedikit? Gimana deh? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Aliza. Halo Aliza. Aliza. Iya, halo. Silakan nyalakan kamera Aliza. Bentar. Ya Aliza, apakah Anda ingin datang kemari berdiskusi dengan baik, ilmiah, akademis, tanpa menghujat, tanpa marah-marah dan kesurupan? Iya, asalkan Anda bisa pelan-pelan. Iya. Baik Aliza. Jadi di sini Aliza, ada setidak-tidaknya 10 orang muslim yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya. Mereka tidak mengakui, Mas. Mereka tidak ada salah satu pun yang mengakui. Ya. Kalau saya putarkan videonya gimana? Boleh, silakan. Boleh, baik ya. Kita putarkan videonya ya. Baik teman-teman. Aduh, sorry nih HP saya. Aduh, udah mau drop. Gini Aliza. Kalau ada, tapi berisik sekali Aliza, gimana ini? Apa yang berisik? Suara dari luar itu masuk ke dalam. Dari luar tidak ada suara dari luar. Coba saya tanya orang-orang di kolom komentar ya. Teman-teman, apakah teman-teman mendengar suara berisik? Berisik kan? Itu loh yang ngaji itu bisa nggak dia kalau ngaji itu suaranya nggak usah mengganggu orang gitu loh. Anda berisik, buat Anda berisik. Oke lah, baik kita mari saling mengerti, ya. Jadi tidak ada berisik kalau saling mengerti. Baik, saya turuti. Baik, begini Aliza. Iya. Kalau ada Bang, Kakak, Bapak, Mas, apa saja bisa Aliza. Panggil nama pun nggak masalah. Baik. Begini Aliza. Boleh begini. Aliza. Iya. Menurut Al-Quran Aliza, kalau ada, kita mulai dari dasar dulu aja lah, dasar dulu ya. Kenapa? Huruf Gini Bang. Al-Quran adalah kitab saya. Injil adalah kitab Anda. Anda memiliki pelajaran atau penjara, dan kami pun juga. Jadi tidak ada yang harus diperdebatkan di kitab kita. Ya, karena apa? Kita bukan bidang ya, tapi kita tidak wajib atau tidak berhak untuk mengomentari kitab kita masing-masing. Saya tidak berhak untuk mengomentari kepercayaan dan kitab Anda, dan Anda pun juga demikian. Maka apa yang menjadi tema Anda hari ini, mari saling mengerti, itu akan terjadi di kehidupan kita.
Sudah? Ya kan? Jadi nggak usah sampean perdebatkan kitab saya, kepercayaan saya, dan saya juga tidak akan memperdebatkan kepercayaan Anda. Yesus ada Tuhannya Abang Idis, Muhammad kalau Adalah Tuhannya Aliza. tidak. Kalau menurut Abang Idis, sebentar ya. Katakanlah dalam diskusi itu adalah mendengarkan dulu. Salah satu baru boleh ngomong, ya. Silakan. Tata cara itu cermin dari nilai kita, ya. Jadi menurut Anda Muhammad itu Tuhan orang Islam. Kami umat Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Ya. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Kalau sudah yakin kami menuhankan Nabi Muhammad, ya sudah, itu terserah Anda. Sudah? Pasti kita yang satu garis di bawahnya, kita itu saling menghargai. Ya, Sudah, Aliza? jadi seperti Anda berbicara dengan siapapun harus mencerminkan agama Anda. Ya, jadi agama Anda ingin saling mengerti, memahami, kita rukun hidup di Indonesia yang dimana ada bermacam-macam agama. Jadi apa yang harus kita permasalahkan? Ya, Sudah? baik, silakan. Aliza, aku punya pertanyaan simpel aja nih, Aliza. Ya. Aliza tahu nggak siapa ini yang di layar ini? Tahu? Siapa namanya? Itu adalah salah satu ustadz yang yang kami hormati. Namanya? Anda tahu namanya? Saya tahu namanya. Saya cek dulu. Kamu tahu nggak namanya siapa? Kenapa harus nyertai saya? Baik. Kita diskusi. Saya tahu. Saya tahu kamu tidak tahu namanya. Jadi gini, namanya adalah Zakir Naik. Ya, dan kamu sudah katakan bahwa dia ustadz. Betul? Nah, begini Aliza. Apakah dirimu tahu bahwasanya Zakir Naik ini ketika dia datang ke Indonesia? Ini diskusi, mohon maaf, ini diskusi atau tanya jawab? Diskusi. Diskusi ya? Iya. Tanya jawab. Betul. Tadi begini loh. Kalau kamu ngomong, saya diam ini berat ini. Sungguh adab yang sangat luar biasa. Anda bilang Saudara-saudara. ya. Berat ya saudara-saudara. Bukan. Justru ketika kamu tadi berkata kamu keluar dari tema kita adalah bahwa kamu menuhankan Muhammad, saya menuhankan Yesus, tapi kamu bilang, kamu mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau kita saling bertoleransi. Saling tidak usah membahas. Anda tidak mau membahas kitab saya tidak mau membahas kitab Anda. Yang Anda bilang itu betul. Betul yang Anda katakan itu. Tapi ternyata perkataan Anda itu adalah kemunafikan. Kenapa? Karena ketika tadi Ustadz ini saya bilang itu Ustadz kami, dia sangat baik, dan ketika dia bahas-bahas Kristen di Indonesia di Stadion Patriot Bekasi ditonton 40.000 orang Muslim, dia bahas-bahas Bible, dia bahas-bahas Injil kami, dan kalian berkata itu namanya dakwah. Sekarang ketika kami bahas Quran, mendadak Anda langsung bilang, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Ini berat, makanya saya bilang seperti tema ini, cuma Islam yang boleh bahas Kristen. Awas kalau kau bahas Islam, kulaporkan. Makanya berat kalau kayak gini kita Aliza. Giliran kamu bahas-bahas Bible, bahas-bahas Injil, kau bilang dakwah. Silakan. Sudah. Silakan. Anda mau komentari siapa? Saya atau beliau? Yang ada di Mengomentari dirimu, bagaimana dirimu menjadi seorang munafik atau seorang yang ketinggalan informasi, berbicara tanpa apa yang terjadi, tahu apa yang terjadi. Anda tahu munafik itu artinya? Munafik itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang sesungguhnya A dikatakan B.
ataupun kamu tidak tahu informasi yang terjadi apa. Ini makanya saya katakan seolah-olah kamu seperti seorang capres yang sedang membual tetapi tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Silakan. Urusan Anda, urusan Bang Edi sama Ustadz yang di belakang, silakan dibahas ke beliau. Beliau adalah memang wajib menyampaikan ilmunya. Orang terbuktikan. Nah, giliran ustadznya langsung dibela nih. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya berpatokan dengan apa yang sudah Bang Edi tulis di live-nya, gitu loh. Jadi kalau mau membahas orang atau membahas yang lain daripada itu, mohon maaf, itu bukan forumnya. Baik, saya tanggapi ya. Jadi begini Aliza. Pertama-tama, kedatangan Zakir Naik ini bukan dia sendiri. Ada pihak-pihak terkait di situ. Siapa? Contohnya adalah wakil presiden. Iya, nanti kita ke tema nih. Yang dibahas adalah, intinya begini yang saya sampaikan Aliza. Ketika Muslim boleh bahas-bahas Bible, maka izinkanlah kami untuk membahas kitab Anda. Karena apa? Sebagai jawaban atas bagaimana kalian membahas Bible kami. Seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik, MUI, pihak Yusuf Kala, wakil presiden kala itu sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia, dan juga jamaah yang berjumlah 40.000 orang itu. Masa kalian ketika bahas Bible kami diam-diam gak menjawab? Nah sekarang kami jawab dong. Pertanyaan saya, apakah Aliza tahan mental untuk berdiskusi tentang lintas iman dengan saya? Kalau tahan mental kita lanjut, kalau tidak tahan mental selesai. Silakan. Tahan mental. Kita itu kan berteman di sini. Mau adu bagaimanapun, kita itu berteman, bersaudara. Mau beradu apapun. Kalau Anda tidak menerima dengan syiar dari beberapa ustadz kiai dan ulama kami, silakan Anda langsung jawab di secara lantang seperti para ulama atau tadi Anda bilang beberapa orang yang Anda orang ini boleh mengomentari kitab kita, boleh ini boleh itu. Dan kalau sama sampean Bang Edi mau keluar di sini dan sama orang-orang muslim yang ada yang minta permintaan kepada Anda bergabung, Anda keliru. Kalau memang Anda hebat, kalau memang Anda mau uji nyali, kalau Anda memang mau uji kebenaran, uji dengan beberapa orang yang Anda sebutkan tadi. Jangan uji dengan beberapa orang yang yang hadir di rumah Anda, yang dimana sebenarnya ingin menyebar kedamaian, ketentraman. Ayo, jangan usik kami dengan statement-statement yang sebenarnya kami itu sudah sayang sama kalian. Luar biasa ini teman-teman. Ketika dijawab dikatakan musik nih saudara-saudara. Memang bahaya memang kita ini teman-teman ya. Nyupi senang, dicubit nggak senang ini saudara-saudara. Saya mulai tadi tidak mencubit loh ya. Bukan, kamu mengatakan tolong jawablah langsung kepadanya. Ini saya bentuk menjawab ini, masalah orangnya udah pulang. Orangnya udah pulang arah. Justru kan video-videonya banyak. Video-videonya ada di-upload di YouTube, bagaimana ditonton oleh 40 juta orang lebih. Ini bentuk saya untuk bentuk saya menjawab. Sampean itu berkoar-koar di sini itu hanya buang-buang tenaga. Oh tidak buang-buang tenaga. Poin ya. Benar. Aliza, saya tidak bohong ya. Aliza dengarkan Aliza.
Aliza, Semua pertanyaan Anda tidak akan pernah ada jawaban di live ini. ada. Kalau memang 10 Anda orang loh, 10 orang mengakui. Oh tidak karena Baik, mungkin saya akan naikkan ya Eliezer, siapa? Sidik, mungkin Sidik kalau Anda sedang menonton ya, silakan Anda naik kemari. Reza, ya, kemudian Siti, Maimunah, ya, kemudian siapa lagi? Anda itu Silakan kalau teman-teman ada di bawah, silakan teman-teman bisa naik. Pak Wong, ya, itu mereka sudah mengakui Muhammad itu Tuhan loh, sudah diakui. tidak mengakui. Oh, Tidak mengakui. mereka saja sampai di sidang loh, sampai di sidang mereka. Ini Pak Sidik sudah datang. Ini salah satu Muslim yang mengaku Muhammad itu Tuhan. Saya akan naikkan nih Pak Sidik. Kalau Jadi sudah anda jangan sembarangan mengatakan tidak ada hasilnya. Anda salah besar, Aliza. banyak 10 hasilnya. 10 orang di sini sudah mengaku. 10 orang hasilnya. Oh. Oke, silakan Eliezer Sidik nyalakan kamera Pak Eliezer Sidik. Berarti sampean itu Mas Bang Edis itu sebenarnya kalau menurut saya kalau memang Coba Edis. benar ingin Jadi begini, saya foto Aliza. yang detail dan benar dan seutuhnya silakan ke beliau-beliaunya yang tadi Anda sebutkan. Oke, Eliezer, betul tidak Eliezer bahwa di channel saya ini banyak orang-orang Muslim yang mengakui Muhammad itu adalah Tuhannya seperti diri Anda sendiri? Halo? Ya, sinyalnya nggak putus-putus Pak Ades. Banyak Oke, saya ulangi lagi. Betul tidak bahwasanya Eliezer Sidik menjadi saksi bagaimana Pak Reza mengakui Muhammad itu Tuhan dan banyak teman-teman Muslim lain mengakui Muhammad itu Tuhan? Ya, bersaksi Pak Ades. Oke, termasuk apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, coba syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betulkah Muhammad itu Tuhan Anda? Ya. Tuh, Aliza, silakan. Ini apa namanya sebagian dari bisa dibilang tidak bisa dipercaya. Oke, Ada silakan dites apakah dia Muslim atau tidak. bahwa Anda itu saya tidak perlu ngetes sesama Muslim. Dia Muslim mengakui Muhammad itu Tuhannya. Bang Edis, jangan sampai segitunya. Bukan Aliza, Eliezer Sidik itu dia seorang Muslim dan dia mengakui Muhammad itu Tuhannya. Terserah Bang Eliezer Sidik. Saya tidak ada urusan dengan Iya, artinya ada seorang Muslim yang mengakui Muhammad itu Tuhannya. Biar kita jelaskan dikit ya. Silakan Pak Sidik, silakan Pak Sidik. Ya gini Kak Aliza, kita mempertuhankan Muhammad itu bagian dari syahadat. Kalau kita nggak mempertuhankan Muhammad, batal lah syahadat kita kepada. Ya itulah ininya Kak Aliza. syahadat. Coba asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Anda Islam? Gini Kak Aliza, kalau Kak Aliza nggak mempertuhankan Muhammad, itu batal syahadat Kak Aliza. Jadi wajib umat berdiam saja. Islam itu harus mempertuhankan Muhammad. Anda tidak perlu menipu semua. Ya, Anda tidak perlu memecah belah Kristen Islam. Ya, jadi tidak ada gunanya. Itu bukan memecah, itu kebenaran Kak masalahnya. Sebab kakak nggak kenal sama Allah tanpa perantara Muhammad. Itu bukan memecah, tapi itu kebenaran
masalah enggak? Iya, Kakak kalau mempertuhankan Muhammad, kakak batal syahadat kakak. terserah Bang Sidik. Ya, terserah Bang Sidik. Ya, cukup itu Bang Des. Sidik. Iya. Oke, intinya Aliza, kamu sudah melihat sendiri ya. Oke, mungkin banyak orang yang meragukan Eliezer Sidik Anda sebagai muslim. Coba Eliezer Sidik jelaskan bagaimana tata cara sholat dari A sampai Z biar teman-teman yakin bahwa Eliezer Sidik betul-betul muslim. Silakan. Sebentar Aliza beri dia kesempatan dulu. Coba Eliezer Sidik sehubungan dengan banyaknya orang yang melakukan Anda. Silakan dijelaskan bagaimana tata cara sholat, bacaan sholat dan seterusnya supaya orang-orang yakin bahwa Anda seorang muslim. Silakan. Itu bukan nggak penting buat saya. Silakan Karena keyakinan saya adalah hidup saya. Silakan Bang Sidik, kalau Anda masih bisa duduk dengan semua tata cara sholat, bacaan sholat, langkah-langkah kalau orang mau sholat, silakan jelaskan. Buat apa? Kita itu sudah di luar tema. Berarti Anda itu bukan mencari iman atau mencari kebenaran. Bang Edis ini berarti mencari musuh. Bukan kok mencari musuh, sama sekali tidak. Silakan Sidik. Kalau seumpama Anda mencari teman atau mencari kebenaran, bukan begitu caranya. Loh, kenapa Aliza jadi mengatur? Ini Aliza. Sebentar Aliza. Mau Kita kasih kesempatan dulu ya. Aliza, sebentar. Kita kasih dulu dia kesempatan ya Aliza. Kita kasih dia dulu kesempatan. Pak Sidik, coba Pak Sidik bacakan bagaimana tata cara sholat, bacaan sholat dan seterusnya. Silakan Pak Sidik. Coba syahadatnya yang benar dulu. Silakan. Sebentar dulu Aliza. Silakan Dulu, baru bisa sholat. Silakan Sidik. Kenapa yang semangat itu Bang Edis? Enggak, kayaknya dia sinyalnya dia enggak jelas. Coba silakan Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya keliru. Bismillahnya keliru. Sudah Bang. Itu di sini mencari musuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, ya Allah. Ya, nampaknya Pak Sidik memang ada kendala sinyal. Ya Pak Sidik, coba bacaan sholat gimana? Bacaan sholat. Kendalanya gojlokannya Bang Edis. Silakan coba bacaan sholat Pak Sidik. Apakah Pak Sidik benar? Sebelah mana? Tadi dulu. Iya, macam-macam dia. Ya Allah, subhanallah. Sudah ya Bang ya? Bang Edis, sudah cukup? Ya Pak Sidik, apakah Pak Sidik benar? Sinyal Bang Edis. Coba Pak Sidik, coba tata cara sholat bagaimana? Gak usah menggebu-gebu materi Bang Edis. Sinyal kurang bagus ilmu. Oke, sinyalnya tidak bagus kalau begitu. Baik, kita turunkan saja kalau sinyalnya tidak Bang bagus. Edis, Bang Ya, Edis. silakan. Ya sudah. Ya sudah. Kalau di sini berarti sudah bukan ruang lingkup saya. Saya di sini mencari kedamaian, mencari teman. Ya. Kalau Bang Edis mau mencari musuh atau mau mencari lawan, Nggak ada saya mencari musuh. Anda berani? Aliza, Anda berani kalau yang saya dengar dari kamu itu begini Aliza. Kamu dari tadi ngomong Anda terus. Bang Edis untuk berdebat dengan ulama kami. Nggak ada yang berani. Anda tadi Tidak ada yang berani Eliza. Bahkan saya katakan tidak mungkin seorang itu mengaku Ustaz di hadapan saya. merasa takut. Kalau begitu siapa orangnya?
Anda salah template. Saya sudah katakan Eliza, bahwasanya setiap ada orang kesini bahkan yang jenggotnya panjang sekali itu tidak berani. Semua yang kami sudah paham dan kami sudah mengerti apa maksud Anda. Ya sudah, makanya mana orangnya. Lalu Nah, pergi kan? Pencet tombol lari kan? Pencet tombol lari. Oke, baiklah. Terima kasih Eliza ya. Jadi bukan 1-2 teman-teman, bukan 1-2 yang mengakui Muhammad itu Tuhan di channel saya ini. Kalau Anda baru main kesini baru kemarin sore, Anda mana tahu, saudara-saudara ya. Silakan pergi. Halo Rudy. Ya halo. Ya, Anda Islam Rudy. Ya kau kafir kan? Saya kafir kepada nabi-nabian dan kafir kepada Tuhan yang diciptakan oleh nabi-nabian itu untuk memuluskan aksinya. Kau kafir kau tuduh Kesetanan kan? Kesetanan kan? kafir di Tuhan. Kenapa kau kesetanan? Kemarin ada yang ngomong muslimah. Dia datang di sini. Bang, saya mohon maaf ya bang ya, dengan kelakuan orang-orang Islam yang datang ke channel abang. Kenapa? Orang Islam kalau datang ke channel abang nggak pakai baju, semuanya kasar, tidak punya adab. Ini Kafir kau. Kau pasti Islam kan? Kau pasti Islam kan? Kau pasti Islam kan? Makan babi kau anjing. Tidak pakai. Lebih bagus makan babi ketimbang minum kecing unta. Anjing kau. Ketimbang minum kecing unta. Babi kau. Anjing. Kesetanan kan? Lihat tuh. Babi kau. Anjing kau. Kafir kau. Kayaknya kemarin tidak salah ada seorang Anjing perempuan kau. ngomong Babi begini. kau. Saya mohon maaf ya. Kafir kau. TV. Kenapa? Kafir kau. Muslim saya lihat yang naik ke channel kamu ini ya, nggak Iblis punya kau. adab. Ya kafir kau. Naik nggak mau pakai baju, Babi kau. merokok, tidak pakai baju, marah-marah kesetanan. Ini contohnya. Muhammad Tuhan. Kepala kau. Kafir. Mana Muhammad itu? Anjing kau. Tuh kan kesetanan kan? Kau hina kau Muhammad kami anjing. Kesetanan kan? Tuh kan kesetanan kan? Kafir kau. Tuh kesetanan kan? Babi kau. Bentar lagi nakit belum ini orang. Anjing kau. Babi Bentar kau. lagi belum ini orang. Kafir kau. Kesetanan. Kafir kau. Kesetanan kan? Anjing kau. Tuh kan kesetanan kan? Lebih Bagus makan babi ketimbang minum kencing onta. Kau mau nentang ulama. Mana siapa ulama yang berani diskusi dengan saya siapa? Apa kau mau tanya? Apa mau kau tanya sama aku? Kau aja pakai baju aja Apa enggak. kau tanya? Mana kau mau ditanya? Urusanmu apa? Kau ngerti Kau Quran? pakai baju enggak? Urusanmu apa? Kau ngerti Quran enggak? Kau ngerti? Udah, mending kau pakai baju dulu. Kau tenangkan dulu hatimu, ya kan? Kau minum dulu 2 tetes kencing onta itu atau 1 teguk. Biar santai dikit hidupmu. pakai baju nih. Tahu Enggak nggak? jangan kejang. Kau lihat Sudah kau benturkan kepala kau hari ini? Kau nih. Sudah kau benturkan kepala kau hari ini? Kau sembah aku nggak pakai baju nih sama. Sudah kau benturkan kepalamu hari ini? Tahu nggak kau? Tuhan jadi gantung ada. Ketika kau berseru kepada Muhammad begini, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu. Ketika kau berseru kepada Muhammad, ketika kau berseru kepada siapa? Ada ya. Ketika kau berseru kepada Muhammadku, dengarlah seruanku, kau berseru kepada siapa? Berseru kepada siapa? Jadi lucu Tuhanmu tuh. Tidak menjawab pertanyaannya. Sungguh terlalu sudah. Kau turunkan Tuhanmu tuh. Ketika kau berkata Muhammadku dengarlah seruanku, kau berseru-seru kepada siapa? Turunkan ya. Aduh, kau Berseru-seru kepada siapa? Kau turunkan. Ini Tuhanmu nih. Kau Tidak mendengar kesebenarnya. Udah, kau beli headset dulu. Kau beli headset. Beli headset, kau beli headset. Nanti kalau kau sudah beli headset baru kau naik lagi. Aduh, itulah teman-teman ya. Ketika kita menjawab mereka, ketika kita
menjawab, membalikan kesetanan mereka. Kesetanan, kejang kesetanan, berbusa mereka, berbusa kesetanan. Iya, memang itu fakta itu. Bentar lagi. Bang, sudah datang masa bang. Oi, bukakan pintu, oi. Halal. Memang ngeri sebenarnya. Nah, kita kasih ini lagi. Ada Ahmad Muda Batubara. Oke, mudah-mudahan ini orang nggak pakai baju. Halo, silakan. Ahmad Batubara. Iya. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Halo. Suara apa itu bang? Suara apa? Coba apakah abang bisa cari tempat yang tidak berisik gitu? Oh, di sini nggak mungkin. Saya dengar ada suara-suara ngobrol sama orang-orang ketawa-ketawa. Apa itu musuh orangnya itu? Bisa abang cari tempat yang agak jauh? Baik, kuturunkan dulu ya. Kuturunkan dulu aja bang. Soalnya suara abang mengganggu itu. Suara backgroundnya apanya mengganggu. Baik, kita naikkan dulu ya. Suaranya masuk ke sini soalnya. Teman-teman nggak tahu bisa dengar atau enggak. Teman-teman bisa dengar nggak suaranya? Edi Sopian. Halo Edi Sopian. Halo. Muslim bang? Muslim bang? Muslim. Ya silakan nyalakan kamera bang. Nggak bisa. Baik. Abang sudah malu jadi orang Islam? Siapa yang malu? Kalau tidak malu jadi orang Islam, kenapa abang tidak menyalakan kamera? Kalau harus buka kamera. Baik. Kalau abang sudah malu jadi orang Islam di bawah aja. Saya tahu kamu sudah malu jadi orang Islam. Nah, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah aja. Di bawah. Sudah malu jadi orang Islam naik kemari. Jeneng Kusopo, silakan bang, nyalakan kamera bang. Halo. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Ya. Iya, Bang Jeneng. Oke, Bang Jeneng, sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Cuma saya mau tanya aja, Bang. Tuhannya orang Kristen itu berapa, Bang? Tuhannya orang Kristen. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal, tiga yang satu yang tiga. Tuhan Anda, Allah dan Muhammad, Tuhan Anda dua, Allah dan Muhammad, Tuhan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Sedangkan Tuhan Anda, Allah dan Muhammad, tapi Allah dan Muhammad tidak satu. Silakan. Tuhannya ada tiga ya. Iya. Daripada dua, yang satu udah meninggal gimana? Kalau Daripada dua, yang satu meninggal loh. Oke, ketika Anda berkata Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada siapa? itu sanjungan Nabi, Bang. Kau berseru-seru kepada siapa? Sanjungan Nabi. Berseru-seru kepada siapa? Sanjungan Nabi. Bengak kan? Langsung beng. Yang ditanya, kau berseru kepada siapa ketika kau Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu kau berseru-seru kepada siapa? Sanjungan Nabi. Kepada siapa kau berseru-seru? Sanjungan Nabi. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Kepada Muhammad kau berseru-seru. Berarti kau berseru-seru kepada Muhammad, betul? Nabiullah Muhammad. Oke, berarti kau berseru-seru kepada dia, betul? Betul? Iya. Di mana dia berada? Nabi saya ada di Kuburan, betul? Di kuburan, betul nggak? Di kuburan, betul nggak? Kalau kita nggak tahu. Nggak tahu, benar. Berarti Muhammad masih hidup ya? Bawa alam Islam. Makanya aku bilang
Tuhan Muhammad. Karena bagimu Muhammad itu hidup. Gimana kau gini? Sebenarnya kalau sekarang Muhammad masih hidup atau enggak, kau udah bingung sekarang. Udah bingung kan? Muhammad masih hidup atau enggak? Muhammad masih hidup enggak? Apa Muhammad masih hidup? Ada. Oke, berarti dia masih hidup kan? Yang dikubur ini siapa lagi tuh? Yang dikuburnya di Madinah siapa? Ada namanya Ruh. Ketika kami orang Kristen berseru-seru, ya Yesus di gereja, kau lewat depan gereja, kami lagi berseru-seru ya Yesus, kau bilang, orang-orang Kristen lagi menuhankan Yesus. Betul kan? Betul nggak? Ya. Nah, sekarang ketika kau berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kau menuhankan Muhammad di situ? Bukan. Memang kau standar ganda, Jeneng. Kenapa kau standar ganda? Bentar dulu. Kenapa kau menggunakan standar ganda? Bentar dulu, Bang. Saya mau tanya. Saya orang awam, ya. Iya, makanya kalau orang awam kau mendengarkan. Kau itu menuhankan Muhammad dan juga menuhankan Allah. Sekarang aku tanya sama kamu, kepada siapa engkau berseru-seru? Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kepada siapa kau berseru-seru? Bang. Kau berseru-seru kepada siapa? La ilaha illallah. Pertanyaan terakhir. Kepada siapa kau berseru-seru? Allah bin Muhammad. Bang. Ini ya, Bang. Kepada siapa engkau berseru-seru? Allah bin Muhammad. Allah. Oke, waktu kau mengatakan Muhammadku dengarlah seruanku, kau berseru-seru pada siapa? Rasulullah. Ketika kau berkata Muhammadku dengarlah seruanku, kau berseru pada siapa? Allah. Udah jelas. Terakhir, kalau kau nggak jawab, kalau kau berputar berkelit-kelit, kuturunkan. Waktu kau berkata Muhammadku dengarlah seruanku, kau berseru pada siapa? Itu sanjungan pada Nabi. Berseru pada siapa? Kepada siapa kau berseru? Sanjungan Nabi kita. Kepada siapa kau berseru? Sanjungan itu Kepada Muhammad, betul? kepada sang Nabi kita Muhammad. Oke, tadi kau bilang kepada siapa kau berseru-seru, kau bilang kepada Allah. Nyatanya kau berseru-seru kepada Muhammad juga, betul? Bang. Udah. Munafikun kau di bawah, munafikun. Tempatnya munafikun di bawah. Bentar lagi kesetanan. Awas nih. Kalah debat. Awas. Memang berat ini. Berat, saudara-saudara. Halo, Mams Binti. Selamat sore Bang Edis. Sorry ya, pencapnya orang Kristen. Oh, Kristen. Baik, saya turunkan dulu ya kalau Kristen ya. Oke, maaf saya turunkan dulu kalau Kristen. Ya, teman-teman yang Kristen ya, jikalau kalian ingin support channel saya ini, teman-teman cukup klik share, like, bagikan ya. Kalau ada berkat bisa support saya dengan gift ya. Kalau tidak tahu support dengan gift, teman-teman bisa support saya juga seperti yang pernah saya katakan sebelumnya ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ada Sabar. Halo saudara Sabar. Terima kasih teman-teman yang support. Terima kasih teman-teman. Halo Sabar. Halo. Ya Muslim Bang. Halo. Iya Bang, saya dengar Bang, saya dengar. Muslim Bang. Slim. Ya silakan nyalakan kamera Sabar. Gak usah. Apakah kamu sudah malu dilihat orang jadi orang Islam? Kamu aja gak malu. Baik, Kenapa saya malu? kalau sudah malu jadi orang Islam saya taruh di bawah ya. Saya tahu kamu sudah malu jadi orang Islam, di bawah saja. Saya tahu kamu sudah malu jadi orang Islam. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada Bui Yamata. Bui. Oke, silakan Bui. Kita kasih tepuk tangan. Tolong ya, kalau Muslim naiklah Anda dengan adab, dengan ilmu,
ya, nggak perlu Anda naik kemari kejang-kejang setan. Ya. Naiklah kemari dengan ilmu dan dengan adab ya. Terutama pakai baju. Ya, Bui. Halo Bui. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Bui. Silakan nyalakan kamera Bui. Bentar ya. Gimana ya? Tap layar ya guys, tap layar, klik like, suka, bagikan terutama kepada ustaz ya. Aku baru kali ini gabung lagi, tapi gimana ya caranya? Baik, saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Sudah sampai situ undangannya, silakan ditekan. Udah. Iya. Baik, Selamat sore Ibu Buai. Selamat sore. Saya hanya meluruskan saja gini ya Bang ya. Kalau kita menyebut Muhammad itu adalah panggilan kami ke Rasulullah, karena Muhammad itu juga ciptaan Allah, utusan Allah. Yang kami sembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap doa kami. Yang menyampaikan doa kami itu walaupun dia sudah wafat, tetap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti Anda meminta kepada Muhammad, betul? Meminta untuk bisa menembuskan doa kita kepada Oke, Allah. berarti intinya Anda meminta kepada orang mati, betul? Begini ya, dia dimatikan dalam dunia. Betul, makanya saya Muhammad sudah meninggal tidak, Bu? Sudah meninggal. Oke, berarti Anda meminta kepada orang yang sudah meninggal, betul? Tidak. Saya sudah mengatakan. Ini saya jadi bingung. Begini Bang ya. Silakan. Nabi kita itu 25 nabi. Bukan Bang, Bu. Begini Bu. Kita hanya bahas Muhammad saja, begini. Karena begini, intinya begini, saya itu, begini ya Bu Buai. Begini Bu, saya jelaskan dulu latar belakang saya. Itu hanyalah nabi kamu. Sedikit, saya jelaskan dulu latar belakang saya. Bu, saya jelaskan dulu latar belakang saya ya. Saya ini adalah orang yang telah menghabiskan waktu selama 13 tahun meneliti agama Islam. Tidak pernah saya dapati ada satu orang muslim pun yang pengetahuan Islamnya itu lebih bagus daripada saya. Oh iya. Sudah? Nah, pertanyaan saya begini. Berarti Anda sudah lebih Nabi Isa dong. Anda sudah lebih Isa Al-Masih. Saya mengatakan saya tidak pernah mendapati ada orang-orang muslim selama saya hidup ini pengetahuan Islamnya lebih tinggi daripada saya. Harus saling menghargai ya Bang ya. Nah ini ketika dibahas aja langsung saling menghargai. Bu Buai begini Bu Buai, ini loh. Betul, dengar dulu. Ini negara yang beragama. Tahun 2017 ada seorang ulama yang datang ke Indonesia, namanya itu Dr. Zakir Naik. Ya, dia datang ke Indonesia disambut oleh seorang wakil presiden, didampingi oleh MUI, dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia, diberikan fasilitas berupa Stadion Patriot Bekasi, disaksikan oleh 40.000 orang, yang dibahas adalah Bible. Dia berhalusinasi, dia menyesatkan orang dengan mengatakan bahwasanya di dalam Bible tertulis nama Muhammad, bahwasanya di dalam Bible Yesus menubuatkan tentang kedatangan Muhammad. Makanya ketika saya jawab, jangan dibilang langsung mari kita saling menghargai. Tidak boleh kita seperti itu. Ketika Anda bahas Bible, Anda bilang itu dakwah. Tapi ketika saya tanggapi, Anda bilang itu namanya saling menghargai. Jadi begini Bu Buai, intinya yang mau saya sampaikan begini Bu Buai. Katanya, Anda menyembah Tuhan Anda dengan semua segala nyanyian yang Anda ciptakan, ya? Apa Tuhan Anda tidak mati? Yesus bangkit, naik ke surga. Seandainya Yesus mati, maka saya seperti Anda menuhankan mayat. Dia meninggal naik ke surga tempatnya kan karena 25 nabi utusan Allah itu. Jangan kemana-mana dulu Bu, jangan kemana-mana dulu Bu. Saya menyembah Yesus yang hidup, saya menuhankan Yesus yang hidup, sementara Anda menuhankan orang meninggal. Itu nama aslinya Bang. Seperti Jangan kemana-mana Bu, jangan sebentar.
Anda menuhankan Muhammad, saya menuhankan Yesus. Anda menuhankan orang mati di kuburan, saya menuhankan yang hidup. Masih sudah meninggal dibangkitkan kembali. Tempatnya di surga begitu juga. Makanya, oke, sekarang saya tanya, kalau begitu, siapa nabi yang terakhir? Siapa nabi yang terakhir diutus ke dunia kalau begitu? Nabi yang terakhir diutus ke dunia itu Nabi Isa kelak. Berarti nabi terakhir siapa kalau gitu? Dia akan mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi terakhir siapa kalau begitu? Sebentar, kalau begitu siapa nabi terakhir? Agama itu adalah agama Islam. Nabi terakhir siapa kalau gitu? Siapa kalau gitu? Anda terlalu ceroboh dan Lu berat ini sudah ini. Bu, nabi terakhir siapa kalau gitu? Enggak, nabi terakhir siapa kalau gitu? Siapa nabi terakhir? Nabi terakhir kan adalah Nabi Muhammad SAW. Tadi katanya Isa yang akan datang, gimana ini berat ini? Iya, Nabi yang akan diturunkan kelak di hari akhir hayatnya dunia ini adalah Isa. Oke, berarti siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nabi Yang terakhir datang Nabi Isa, tapi nabi yang terakhir Muhammad. Berat, saudara-saudara. Sekarang saya tanya, nabi terakhir adalah Muhammad, tapi nabi yang akan datang malah Isa. Berarti nabi yang terakhir siapa? Berat, saudara-saudara, berat. Bukan kuasanya Maryam. Bu, Sesungguhnya siapa nabi terakhir? dari kuasa Maryam dan Isa. Siapa nabi terakhir? Iya. Siapa nabi Isa terakhir? lahir dari perutnya Maryam. Siapa nabi terakhir? Maryam siapa? Hanya seorang ibu. Nabi terakhir siapa? Jadi Isa dalam perutnya Maryam atas kuasa siapa? Dia. Nabi terakhir siapa, Bu? Saya sudah Sekarang sudah goncang imannya, saudara-saudara. Sudah goncang imannya. Sudah goncang. Oke, siapa nabi terakhir? Anda itu tertawa pada diri. Berat, saudara-saudara. Siapa nabi terakhir? Saya tidak ada yang menjawab Siapa nabi terakhir? Siapa nabi terakhir? Saya tidak akan menjawab karena sudah saya Oke, jawab. baik. Terima kasih. Kalau sudah tidak mampu menjawab, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Baik, terima kasih, Bu. Menegak agama kami. Jangan marah-marah, Bu. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah ya. Ditanya siapa nabi terakhir, langsung linglung kelimpungan begitu. Saudara-saudara. Aduh, berat saudara-saudara ini. Iya, teman-teman jangan lupa ya, yang suka dengan channel ini, yang senang dengan channel ini, teman-teman like ya, like, kemudian share, bagikan ya. Kalau teman-teman ada berkat, teman-teman bisa support juga dengan gift, dan juga teman-teman ya. Sebentar, saya iklan dulu sebentar. Teman-teman yang suka dengan channel saya ini, teman-teman juga bisa support saya langsung di sini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa support saya langsung di sini, BRI. Ya, nomornya adalah ini, teman-teman bisa catat. Ya, tangkap layar, screenshot, teman-teman. Nanti uang kolektif yang akan terkumpul akan kita gunakan untuk mengontrak satu rumah yang akan kita gunakan sebagai rumah apologetika. Nah, apa itu rumah apologetika? Rumah apologetika adalah rumah yang di dalamnya nanti akan memproduksi konten-konten, ya, video-video yang berisi tentang diskusi-diskusi lintas iman, dan juga kita akan membuat podcast tentang Muhammad, tentang agama Islam, teman-teman ya. Jadi kita itu sudah waktunya membuat podcast tentang agama Islam. Karena apa? Karena yang bikin podcast tentang agama Kristen cuma orang Islam doang. Ya, si Zulkifli M. Abbas sama Ari Untung bikin podcast tentang agama Islam, ya kan? Helmi Yahya sama Donditan bikin podcast tentang agama Kristen, ya kan? Banyak teman-teman ya. Irina Handono, mereka bikin podcast tentang kekristenan. Giliran kita waktunya untuk membuat podcast tentang agama Islam. Ya, nanti kita akan bikin podcast bagaimana Muhammad kena sihir, ya, bagaimana Muhammad itu kena sihir selama 1 bulan, ya. Kemudian nanti juga kita akan bikin podcast bagaimana Muhammad ketika ada orang-orang sakit disuruhnya untuk mendatangi kandang onta dan meminum air kencingnya, ya, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Intinya kita akan bikin podcast tentang agama Islam. Nah,
kita perlu kontrakan ini kenapa? Karena letak kontrakan ini ya di satu kabupaten yang di situ tidak ada orang-orang yang tukang kejang-kejang ke setan. Ya, jadi teman-teman yang ingin support saya, teman-teman support saya di sini ya teman-teman ya. Tetap support saya di sini. Jangan sampai kita berapologet tapi nanti bukakan pintu. Bukakan pintu. Masa sudah datang di luar, darah halal. Jangan sampai kita seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Baik, teman-teman kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik. Syukur Ramadan. Ya, syukur Ramadan. Kita kasih tepuk tangan dulu pada syukur Ramadan. Halo, syukur Ramadan. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim dari lahir sampai meninggal. Ya. Baik, silakan nyalakan kamera, Bang. Silakan nyalakan kamera. Kita diskusi dengan baik ya. Baik, muslim syukur Ramadan ya. Apakah Anda punya pengetahuan atau setidak-tidaknya punya pendidikan mempelajari agama Islam atau hanya orang Islam awam-awam yang nggak tahu apa-apa? Soalnya saya akan membahas satu tema yang sesuai dengan lawan bicara saya ini. Silakan. Medium bang. Medium, oke. Apakah Anda tahu bahwa Muhammad itu kena sihir? Bukan kena sihir, kena diracun kan? Waduh, sulit itu saudara-saudara. Memang masih banyak orang Islam yang belum tahu Muhammad kena sihir. Contohnya adalah Bang Syukur ini. Makanya penting sekali kita bikin podcast itu bahwa Muhammad kena sihir, teman-teman ya. Oke. Jadi Anda tidak tahu Muhammad kena sihir? Coba ada ayatnya nggak? Wah, Anda sepertinya ragu-ragu Muhammad kena sihir. Bentar, baterai saya sudah penuh. Sebentar, kita sudah cas tadi. Sebentar ya. Kita akan klik di sini bagaimana Muhammad kena sihir ya. Sebentar, sabar. Ya. Kita klik di sini. Oke, dan kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah sebab turunnya 11 ayat? Qul bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul bin nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin idza hasad fi surin nas min al-jinnati wan nas. 11 ayat. Dicuri rambut Nabi, diikat, ditai. Rambut Nabi itu diikat setelah diikat baru dicium-cium. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Oke, kita putarkan yang lain ya. Kita putarkan yang lain ya. Bagaimana Muhammad kena sihir ya. Bentar, sabar Bang ya. Ulang ayatnya kasih tahu, saya mau lihat juga terjebak. Dengarkan Bang. Dengarkan ya. Manusia adalah khalifah. Baik jin, setan dan iblis sudah di bawah manusia. Jin, setan dan iblis itu mengecil ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, setan dan iblis beda goya dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad SAW bersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubat bin Asam, orang Yahudi dari suku Zafar. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW, kemudian mengambil potongan rambutnya dan menyihir. Dan dengan hanya Allah SWT, Nabi SAW kena sihir. Oke, jadi Muhammad kena sihir ya, sudah? Ya. Atau masih mengingkari? Sudah menerima fakta dan kenyataan? Iya. Oke, saya tanya sekarang sama Abang. Sihir itu dari setan atau dari Allah? Dari setan lah. Dari setan. Buka Quran surat An-Nahl ayat 99. Bentar. Surat An-Nahl ayat 99. Silakan teman-teman yang menyimak, yang muslim-muslim, yang orang-orang awam, kalian buka Quran kalian surat An-Nahl ayat 99.
kalau nanti saya menjelaskan tafsirannya boleh ya? Boleh, silakan. Sudah 99. Udah, sesungguhnya ya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Oke, baik. Berarti menurut ayat itu setan bisa nggak mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal? Tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang saya tanya, Muhammad kena sihir nggak? Tunggu, saya kasih Sebentar, saya tanya dulu, Muhammad kena sihir nggak? Enggak, itu yang kena sihir di Sekali lagi saya surat tanya, apa? Muhammad kena sihir atau tidak, Bang? Itu kan hadis, Bang. Tadi abang memberikan hadis, bukan? Sekarang saya tanya, Bang, menurut hadis-hadis Sahih Bukhari, bahkan kedua ustaz tadi Abdul Somad, Khalid Basalamah, Muhammad kena sihir nggak? Kena Sihir. Sihir tadi saya tanya dari sama Bang, dari setan atau bukan? dari setan. Oke, berarti Muhammad kena pengaruh setan nggak? Iya. Menurut surat An-Nahl 99 tadi, bisa nggak setan kena mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya? Tidak bisa. Berarti kesimpulannya Muhammad orang yang beriman atau tidak? Tunggu, nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Anda kan mengajak diskusi, itu kan potong. Tunggu dulu. Silakan. Saya baca hadisnya. Yang penting jangan lapor polisi, kalau kalah debat jangan lapor polisi ya. Lain. Ada Bang, kalah debat guru rumah Bang, gimana? Kejadian debat, giliran debat didatangi masa rumahnya, apa nggak ngeri? Masa debat didatangi masa? Silakan. Kalau tak kuat, skip. Nanti imanmu rontok nanti kalau tak kuat, imanmu menanu nanti. Hancur imanmu nanti. Silakan. Nggak bakal, tunggu dulu ya. Kan ini yang An-Nahl ayat 99 itu yang terjemahannya sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka, benar kan? Di sini di tafsiran yang dimaksud dengan tidak terpengaruh itu yaitu bukan sihir, Bang. Jadi di sini pertanyaan saya belum beres. Tunggu saya baru beres. Jadi yang orang-orang beriman yang tidak tergoda oleh setan itu adalah bisikan, rayuan, dan pengaruh yang negatif. Bang, abang lagi baca ayat Quran atau abang baca apa? Ini tafsirannya. Oke, menurut abang Quran itu nggak jelas. Jelas lah. Kalau udah jelas ngapain ke tafsir? Nggak bisa. Gini, Bang. Wah, Beda dengan berarti kita. Al-Quran itu beda dengan kita, Bang. Apakah yang dari Allah itu, sebentar, yang dari Allah itu langsung nggak cukup? Cukup yang dari Allah itu langsung atau yang diutak-atik, yang diputer-puter, yang dipelintir-pelintir oleh orang, yang ditambah-tambahin? Tunggu. Bang, pertanyaan saya simpel. Apakah tidak cukup yang langsung narasinya, paragrafnya dari Allah? Kalau untuk orang yang ahli di bidangnya cukup, untuk kita orang-orang yang awam Apakah tidak cukup jelas bunyinya di situ dikatakan sesungguhnya dia dalam huruf setan tidak mungkin bisa memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan, betul? Enggak, ini kan ada ngajak berdiskusi. Saya menjawab, potong. Tunggu dulu, Mas. Gini, kalau berdiskusi itu satu orang bilang selesai, baru abang ngomong, jangan baru ngomong. Enggak, masalahnya Anda ingin mengarang kitab lain. Kok mengarang kitab lain? Sudah, sekarang pakai Quran yang tertulis di situ, sudah. Apa yang sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang itu kan yang dimaksud pengaruh di sini itu bukan sihir, Bang. Yang pengaruh di sini Di mana di situ? Sebentar. Sihir itu pengaruh apa? pengaruh setan. Pengaruh setan. Muhammad kena sihir nggak? Kena. Berarti dia kena pengaruh setan nggak? Enggak, tapi dia tetap. Duh, ini standar berat kita ini diskusi aduh. Iya. Gimana sih, Bang? Setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Setan itu gimana cara mempengaruhinya? Salah satunya tadi kita sudah sepakat dengan sihir. Contoh. Sebentar. Saya jelas. Anda orang beriman nih. Anda orang beriman nih. Iya. Ya. Saya mihir Anda ini. Saya sihir Anda.
tidak akan mungkin Anda bisa kena pengaruh setan. Tidak akan mungkin Anda bisa kena pengaruh sihir. Karena apa? Karena Anda orang beriman. Tunggu, sihir sama pengaruh setan memang Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Apa yang dimaksud pengaruh setan? Artinya bisikan, godaan, rayuan negatif, bisikan, godaan, sama rayuan yang negatif. Oke, salah satunya sihir, betul atau tidak? Kalau sihir beda lagi lah, sihir itu kan Oke, sihir itu pengaruh apa? Pengaruhnya siapa sihir itu? setan. Iya, bilang pengaruhnya setan. Iya, tapi di dalam surat An-Nahl ini bukan yang dimaksud dengan sihir seperti santet seperti itu. Yang dimaksud dengan surat Oke, sekarang saya tanya orang. Oke, akibat Muhammad kena sihir apa? Akibatnya Muhammad kena sihir apa? Apa? Coba apa? Tahu nggak kamu apa? Ya adanya Oke. Awam datang ingin menantang orang yang sudah 13 tahun mendalami agama Islam. Gantian, saya mau nanya boleh? Kan nama dulu nanya tuh. Ini kita selesaikan dulu. Anda sudah mengakui? Tapi saya tidak mengakui Nabi Muhammad tidak beriman. Oke, kalau itu cukup saja. Oke, berarti begini. Anda sudah mengakui Muhammad kena sihir? Iya, karena tadi Oke, baik. Ayo sekarang bersaksi yuk. Sekarang bersaksi. Aku bersaksi. Kan mau bersaksi. Berarti bohong kalau nggak mau bersaksi. Bersaksi dulu ya. Aku bersaksi. Enggak ngapain? Enggak giliran saya mau nanya. Giliran saya. Sekarang saya tanya, adakah seorang nabi lain yang pernah kena sihir selain Muhammad? Kurang tahu saya. Sebutkan satu orang nabi yang kena sihir selain Muhammad. Ya, saya kurang tahu. Tidak ada. Gimana tuh kamu itu? Aduh. Tidak ada nabi lain yang kena sihir. Nabi satu-satunya nabi yang kena sihir cuma nabimu. Oke, enggak gini. Nah, sekarang kamu bersaksi dulu, aku bersaksi. Enggak usah gitu-gitu lah. Kalau mau bersaksi di bawah tempatnya. Gantian dong, Gimana Anda gantian menjawab saya, Anda gantian menanyakan saya. Tapi bersaksi dulu, buat kesimpulan. Aku bersaksi. Gue udah bilang. Enggak, kau bersaksi dulu. Kau ucapkan dulu kesaksianmu tentang satu-satunya nabi yang kena sihir. Ayo, aku bersaksi. Nah, ini bukan bisa berdiskusi, tapi Anda memaksa orang. Saya tidak memaksa. Oke, sekarang Anda sudah akui tidak kalau Muhammad kena sihir? Iya, tadi Pak Allah. Oke, sekarang ayo aku bersaksi. Coba kamu bersaksi bahwa Muhammad kena sihir. Ayo, aku bersaksi. Ngapain? Munafik. Enggak, gue boleh nanya. Anda munafik seperti itu gimana? Anda munafik. Kalau Anda sudah mengakui dia kena sihir, kenapa Anda tidak mau saya suruh bersaksi dia kena sihir? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan siapakah itu orang-orang yang nekat? Yaitu mereka yang sudah diberikan bukti kepadanya, tetapi mereka masih mengingkari. Ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Ada Irwan Syah. Halo Irwan Syah. Halo. Anda mau bilang? Mungkin bang. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Iya. Mana nih bang? Anda di mana bang? Sudah. Mana? Aduh, nyalakan kamera aja nggak bisa ini. Anda biasa di padang pasir mainan kadal apa gimana? Nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Halo. Nyalakan kamera. Sungguh kamu orang-orang yang terlalu. Heran loh, kenapa sih? Kenapa seperti itu? Kenapa? Bro,
Halo KFL. Aduh, baca aja nggak bisa. KFL katanya gimana sih? Terus apa bacaanmu ya? Silakan nyalakan kamera. Itu gimana? KFL ya, silakan nyalakan kamera. Kacamata kelebaran, jelek lagi. Silakan. Enggak apa-apa lah. Daripada jarah harta Itu bukan diskusi, kamu itu bukan diskusi, bro. apa namanya kalau bukan diskusi? Makasih bang, makasih Excel, makasih. Orang ngomong, orang bicara dipotong, Oke, sekarang baik. Oke, sekarang begini bro. Apa kamu sudah mengakui bahwa Muhammad kena sihir? Enggak, itu tulisannya Yesus Tuhanku, gimana itu? Oh, mau bahas ini? Oke, ada nggak kata Tuhan TUHN dalam Quran? Yang bahasa Arab? Yang orang bahasa Arab gak ada TH. Oke, nggak ada. Oke, kalau gitu kata ini diterjemahkan dari kata apa? Apa? Kata TUHN ini diterjemahkan dari kata apa? Saya bahas ini, mau bahas Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhan. Iya, kita sedang membahas Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Makasih Mbak. Nah, Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Saya ini kan orang awam. Yesus itu Tuhan saya, Muhammad itu Tuhan kamu. Ya siapa? Ya siapa Yesus itu? Iya, apa gimana maksudnya? Suaramu bagusin dulu kamu. Suaramu berisik banget, suaramu ganggu. Diskusi. Oh, diskusi di Panglong aku. Silakan ya, tolong yang datang itu teman-teman muslim yang berilmu lah ya. Jangan teman-teman muslim yang datang itu yang ilmunya pas-pasan, gak punya ilmu dan nekat. Theodor. Halo Theodor. Halo Theodor. Masuk ternyata, berarti salah pencet ya. Oke, jadi salah pencet, saya turunkan, sorry. Teman-teman yang Kristen, teman-teman pastikan ya, ketika Anda nonton, jangan sampai Anda tidak sadar bahwa mencet tombol ini. Ya, teman-teman yang Kristen, silakan teman-teman menonton, tapi tombol gasnya itu, tamunya itu jangan dipencet, nanti Anda naik ke ya. Adapun teman-teman Kristen, ya teman-teman Kristen cukup tap layar saja, kemudian bagikan ya. Kalau ada berkat bisa kirim gift ya. Seperti itu. Kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi ada. Waduh, yang mengajukan permintaan ini 30 orang ya. Aduh, kita kayaknya harus pakai moderator ya teman-teman. Penempuh jalan. Duh, pengikutnya 10. Sebentar, saya cari dulu yang ini ya. Coba Nur ini, Nur. Halo Nur. 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 Terima kasih ya. Makasih Bang Ian, makasih. Halo Nur. Nur. Waduh, si Nur nggak nyangkut nih. Oke, saya turunkan dulu ya. Sudah saya naikkan. Teman-teman pastikan kalau mau naik, pastikan teman-teman ada sinyal ya. Jangan naik nggak punya sinyal. Aduh, kita naikkan Bregi. Halo Bregi. Iya, maksudnya yang naik itu dong sinyalnya bagus. Halo Bregi. Iya bang, kenapa bang? Muslim bang? Kristen ya bang? Oh, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya, saya turunkan dulu ya. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik, teman-teman. Tolong ya, biar tidak terlalu banyak ini. Ini yang mengajukan permintaan naik ini sampai 30 orang ini, saya bingung yang mana. Maksud saya sekali saya naik itu langsung yang ini ya, Muslim ya. Jangan saya naik nanti saya tanya-tanya ini agama apa gitu ya, teman-teman ya. Ya capek nggak capek teman-teman, lanjut saja terus lanjut.
Sudah 3 jam 56 menit, hampir 4 jam saudara-saudara. Halo Rahman Sagittarius. Halo Rahman. Waduh, ternyata banyak orang-orang Kristen yang main.